Ini mas. Gini deh, gimana ya? Coba kamu itu deh. Paling atas coba, paling atas. Atas. Oke, udah stop. Ini. Packagingnya kenapa sih? Oh, ini modified. Spesifik. Ini kok not modul ada di sini sih? Di packaging? Di sini ya. Nah, tadi. Di packaging nah, itu kok ada not modul ya? Di sini ya mas. Iya, itu buat apaan? Coba. Tadi saya itu eh, install not modul lagi di Lah, sini. buat apa? Nggak perlu dong. Coba dihapus aja itu. Dihapus aja. Coba nyoba. Ini coba saya hapus deh ya. Not Apa modul mas ini? dihapus. Ini not juga ngapain install lagi? Nggak perlu lah. Ini modul apa nih? Modul. Kamu pakai MySQL atau SQL 3? Oh, itu STL2 yang mas itu apa? Mas lagi buka yang GitHub yang punya aku ya mas? Bukan. Nggak, ini saya di lokal. Di lokal nih ngeliat SQLite 3 nih. Ini buat apaan? Nggak perlu kan? Perlu nggak? Halo? Perlu nggak? Kamu pakai Iya. MySQL atau SQL 3? Kalau pakai MySQL aja ya udah SQL 3 aja dibuang dong. Coba deh, ini saya push deh, coba. Bisa nggak ya? Soalnya kalau yang link yang tapi sama aja ya. Kalau yang link GitHub yang kemarin saya kasih mas kan belum belum diupdate lagi, belum ada eh equalize produk keduanya, belum belum selesai lah intinya kalau kemarin itu. Kalau belum Kalau selesai ya sekarang ini dong, udah harusnya yang ininya. kamu selesai dulu sebelum bisa ke Heroku, ya nggak sih? Bener nggak? Ya ini yang udah selesai ini. Yang kemarin kamu mau kasih linknya ke saya kan? Yang udah selesai. Itu belum belum selesai, baru baru sampai equalize. Ntar ya. Ayo mas. Bisa nggak? Bisa, bentar. Coba kamu pull di lokal kamu dulu ya. Kamu pull
Di lokal kamu hapus dulu deh not modulnya dihapus di lokal kamu ya, terus kamu pull. Ini yang ini. Enggak, ini produk ini, enggak usah. Eh, kamu pull aja dari main itu coba. Git pull git. Ngerti nggak caranya? Ya. Iya tuh. Origin man. Iya. Nah terus kamu hapus not modulnya deh. Terus not modul. Ini mas. Iya. Select. Iya. Udah, sekarang npm install coba. npm install. Aduh. Enggak kamu udah dari oh kayak gitu kamu ya cari udah npm aja. Udah, npm aja. MI. Iya. Nggak usah not modul lagi ngapain. Warning. Kamu ikut Discord ya? Iya. Channel apa? Bunyi terus sih padahal. Itu ikut-ikut apa? Komunitas-komunitas coding sih. eh Kayaknya sama nih jangan-jangan. Saya ikut JavaScript Indonesia, terus React. Programmer zaman now? Enggak. Siapa mau enggak Enggak. WPU. Enggak WPU aja. Coba ditekan enter deh itu. Bisa nggak? Nggak bisa ya. Internetnya ya. Coba balik lagi ke ini deh. Apa namanya? Balik lagi ke Heroku. Lihat lagi deh errornya apa tadi. Ke bawah dikit. Oke, bentar.
Bentar ya. Iya mas. Let your log file. Update your log file with npm install. With npm install. Apa sih npm? Iya. Coba kamu googling deh. Ini npm CI ini apa gitu. Kamu googling deh sendiri. Nah ini nih. Coba kamu buka itu, dipraktekin coba. Ke chat, coba ke chat. Oke. Mana tadi? Yang linknya tadi udah buka belum? Ini ya. Ya itu login dulu coba. Udah nih loading. Harusnya nggak perlu login situ. Login. Kok kamu lari ke login gitu sih? Iya. Ya udah login dulu, login dulu. Nah itu tuh. Coba baca itu, dipraktekin coba. Itu itu dulu, Ini dulu ya. di apa namanya? Di lokal. Ini gini kan. Langsung ke sini ya berarti ya. Git commit apa RM dulu. RM dulu, RM dulu. Dulu.
Komplain lu. Fatal mas. Hmm. Nggak ada Ian, emang bener sih. Nggak, itu yang di bawah deh, yang di bawah, yang Git RM package JSON log ya. Iya. Ini sih. Pakai kutip, kutip. Oh, itu dulu git add, git commit, titik. Lihat gitu ya. Iya. Terus itu tuh git rm package itu Iya. dari Kopas. Nah, terus itu git Nah, commit. Ya, itu pushnya ke main. udah. Git push, jangan ke hero master, bukan. Main ya. Git push ke main. Git push origin. Origin aja di lokal ya udah. Iya, jadi git push origin. Itu push. Eh. Nah, sekarang kamu itu ke Heroku-nya coba. Terus kamu push dari Heroku di deploy. Ngerti kan caranya? Deploy. Kan udah connect ya. Nah, Tinggal ke di bawah. Ya, tinggal di deploy branch aja coba. Udah, tunggu coba. Nah, coba tuh. sukses nih. Bentar, wait. Iya. Ya angkatan saya tinggal saya doang ngomong. Oh gitu. Coba view. Bisa nggak itu? Benar. Nah, berarti itu yang lain. Coba lagi
lihat lagi. Ke itunya, ke apa namanya, Ininya ya. locknya ya, locknya. Ini ya. Bukan, ke itunya loh. Punya kamu ini cuman keterangan doang. Lock yang punya kamu itu loh. Nah, Ke deploy tadi deh, halaman deploy tadi deh. Itu kan kalau nggak salah, coba ke atas. ini ya. Nah, ke atas, coba ke atas. Nah, coba yang kotak ini nih, kotak apa? Apa sih ini namanya nih ya? Kan itu ada profil kamu nih, yang sebelah kanan atas. Nah, itu yang menu itu ya. Oh, ini kotak Ya, ini. pilih yang, aduh bukan itu. Apa ya? Terlalu. eh, ke view building log. Intinya ke ini nih, ke building log, ngerti gak sih? Yang activity feed. Building. Jadi di project itu ada apa? Activity ya itu tuh coba. Nah, lihat-lihat ke bawah ke bawah. Oh, ini. Itu ada view view itu view below. Oke. Ya itu, klik. Ke atas coba. Lah, iya ya, kok nggak? Sebentar, saya lihat codingan kamu deh. Itu ada halaman ininya nggak? Apa namanya di Express-nya? Halaman Partnya apa? produk. Nah itu langsung coba slash produk gitu, bisa nggak? Ke rutenya apa tuh? Di yang di lokal ini. Nah ini kan di lokal apa nih? Ini kan ada slash produk ya? Aduh, lemot lagi. Slash API V2 slash produk. Ya udah, coba tembak langsung ke situ bisa nggak?
langsung di sininya. Iya, slash. Iya, bisa nggak itu? Oh, Slash. oke. Itu Emang nggak lagi bisa. error sih ya. Nggak ada error harusnya nih. Di upgrade ya. Ya udah oke deh. Itu nanti aja dulu. Eh, Kamu stop dulu sharingnya. Coba. Oke. Ya. Ntar ya. Oke. Kali ini kita akan apa? Bahas tentang apa namanya? Redux ya. Kemarin soalnya belum. Redux itu. Ini juga penting. Redux apa namanya? Dibahas karena nanti hubungannya itu ada ke yang namanya Redux Tang ya nanti. Oke. eh nah, jadi ini Redux ya. Di sini saya punya apa tentang tulisan ya, tulisan tentang Redux itu. Dulu saya memang agak kesulitan sih pakai Redux itu, ya. Tapi sekarang perlahan sekarang tuh udah mulai paham lah ya menggunakan Redux gitu ya. Jadi eh, pertama gini, kenapa sih kita butuh yang namanya Redux itu ya? Pertama gini, sebelum kita ke Redux, jadi ada permasalahan nih, dimana kita itu biasanya kalau membuat project ya, jadi contohnya ini ada komponen ya, di komponen ini nanti ada chatnya lagi kayak produk ya, ini order, customer gitu ya. Nah terus di sini ada, nah, terus di sini ada produk item card ya. Di sini produk ini punya children lagi, children komponen ya, seperti ini, kira-kira seperti inilah ya. Nah, kalau misalkan kalian misalkan punya data order lah ya, order. Nah, order ini kan dia apa namanya? Misalkan ada list order gitu ya, di dalam di kita di sini kita panggil list order, data list order. Nanti passing datanya ke dalam order item card gitu misalkan, kayak gitu. Nah, ini kan masih mudah. Kalau misalkan dari parent ke children seperti ini, itu masih mudah. Contohnya kayak gini nih. Order terus langsung ke sini gitu ya. Misalkan dia ngirim passing props lagi ke sini misalkan. Jadi di komponen ini menerima dua data. Nah, itu masih lebih mudah. Tapi bagaimana kalau misalkan ya eh contohnya nih ada produknya ada discussion ya. Nah, discussion ini kita butuh yang namanya customer, data customer. Nah, kayak gini. Padahal data customernya ada di sini nih, gitu kan. Nah, data customer ini berarti bagaimana ngepassing data customer dari sini ke sini kan, ke discussion misalkan. Nah, itu kan sangat jauh sekali gitu. Berarti kan dia mesti datanya itu ke aplikasi dulu gitu ya.
dia passing ke sini misalkan datanya, lalu dari sini ke produk, lalu ke discussion kayak gitu. Nah, jadi itu sangat ribet ya, bahwa aliran datanya itu akan sangat kompleks gitu kalau seperti itu. Kalau kita hanya mengandalkan passing dari data dari parent ke children dengan menggunakan props. Nah, dari sinilah kita membutuhkan yang namanya state management ya. Jadi state management itu adalah tools untuk memanage state yang ada di dalam React. Nah sebenarnya gini, state management itu ingat ya bahwa state management itu adalah konsep ya, konsep di mana kita bisa memanage state. Nggak cuma di dalam React loh ya, tapi di JS framework yang lain kayak di Vue.js seperti itu, kayak di Svelte gitu ya. Nah seperti itu. Jadi state management itu adalah tools ya, alat atau solusi untuk kita memanage state dalam JavaScript framework. Kalau dalam kasus ini kita karena sekarang menggunakan React, maka ya udah berarti kita bilangnya di sini React gitu ya. Nah, state management itu ada banyak ya. Contohnya itu adalah React Context. Nah, sebenarnya kalian kalau punya kalau misalnya kalian install React gitu ya, itu sebenarnya dia udah ada yang namanya React Context, itu bawaannya React gitu. Nah, ini salah satunya adalah Hookstate, MobX, Rematch, Sustain, dan Redux. Nah, yang paling banyak itu ada digunakan adalah Redux kayak gitu. Konteks ini mungkin sebagian lah. Jadi kayak kalian bisa lihat lah React Context itu di W3 School ya, cara penggunaan React Context seperti itu. Nah, karena sekarang kita di sini bahas Redux, nah jadi ini Redux ini adalah state management yang dikembangkan oleh 2 orang ya. Pada tahun 2015. Nah, jadi dia di sini membuat tulisan tentang state management dengan menggunakan Redux dan implementasinya gitu ya. Nah, lihat di sini. Dan Redux tidak hanya digunakan di React. Nah, Redux itu nggak aja cuma React benar. Tapi Angular, bahkan Vue juga ya, setahu saya Vue juga bisa menggunakan Redux gitu. Nah, istilahnya React Redux. Jadi Redux ini erat kaitannya dengan React gitu ya. Makanya istilahnya bukan hanya Redux tapi React Redux gitu. Nah, Redux ini intinya punya 3 prinsip utama, maksudnya 3 konsep intinya yang perlu kalian ingat ya. Jadi 3 ini adalah bahwa state adalah single source of truth. Jadi maksudnya gini, state itu hanya memiliki satu sumber, satu tempat, nggak boleh ada di tempat lain. Contohnya gini, kalian nggak boleh state itu disimpan misalkan kalau di dalam app, ya udah di app aja gitu ya. Nggak boleh state itu disimpan dalam produk misalkan, atau misalkan di dalam customer. Nah gitu. Jadi nggak boleh ada di komponen lain gitu. Jadi hanya punya satu sumber gitu ya, satu sumber. Nah, atau semua data yang state yang ingin disimpan dan bersumber dari state gitu. State hanya bisa dibaca ya, tidak bisa dirubah. Nah, hanya bisa dirubah melalui dispatch ke sebuah action ke store. Maksudnya gini, kalian nggak boleh mengubah state itu di dalam komponen kayak kalian menggunakan useState. Nah, itu kan useState sebenarnya tujuannya untuk mengubah state kan kayak gitu. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Nah, jadi state itu disimpan ke dalam satu tempat, single source of truth. Nah, nanti kalau kita mau request perubahan, nah itu ntar ada mekanismenya kayak gitu. Lalu nah ini untuk mendeskripsikan perubahan pada state, kamu membuat function yang mengambil state. Jadi kita tadi ada mekanismenya kan. Oh, berarti kita buat function gitu ya, buat function untuk merubah state itu. Misalnya state apa yang dirubah kayak gitu ya, nilainya berapa gitu, mengambil state saat ini dan action yang dilakukan. Nah, ini 3 prinsip utama Redux. Nah, sekarang adalah dari 3 ini muncullah nanti 3 komponen dalam Redux gitu ya. 3 hal yang perlu kalian ingat. Pertama adalah actions,
reducers dan store ya gitu ya. Nah jadi nanti ingat ada nomor satu nih, state adalah single source of truth. Nah store ini adalah tempat penyimpanan dari state. Semua state disimpan di dalam store gitu ya, kayak gini. Nah Duk Saga belum pernah dengar sih, belum Saga. Gitu ya. Nah, store itu berarti kumpulan dari state. Nah, sekarang nih actions dan reducer gitu ya. Nah, jadi gini. Reducer ya, itu sebenarnya adalah kumpulan dari function tadi, yang ini nih. Untuk mendeskripsikan perubahan pada state, kamu harus membuat function yang mengambil state. Nah, maksudnya function yang mengambil state itu semuanya tuh di reducer. Kayak gitu. Nah, sedangkan action itu adalah objek. Sebenarnya dia hanya kumpulan objek. Action ini sebenarnya tujuannya untuk men-trigger reducer gitu ya. Men-trigger reducer yang nantinya akan mengolah state yang ada di store kayak gitu. Jadi alurnya begini. View nanti kan dia misalkan kayak contoh dia mencet tombol. Misalkan dia klik satu tombol ya. Misalkan tombol fetch data misalkan. Dia klik. Nah, sebenarnya di apa namanya, di buttonnya itu dia memiliki action, ada penandanya. Actionnya itu apa? Misalkan fetch data, yaudah fetch ya, nanti actionnya ini masuk ke dalam reducer. Dia pilih ini fetch data ini di function yang mana sih yang apa fungsinya itu untuk memfetch data gitu. Nah dia ketemu functionnya ini. Nah nanti functionnya itu ke trigger, kepanggil, dia masuk ke dalam store gitu. Di store ya, nanti sama store ini di slice. Maksudnya state mana sih yang dibutuhkan oleh komponen ini gitu ya. State mana yang dibutuhkan oleh komponen ini di slice sama dia, baru nanti state-nya itu dikirimkan ke view. Jadi gitu ya. Jadi kita udah nggak pakai lagi tuh yang namanya use state gitu ya, atau misalkan set state, itu udah nggak perlu kayak gitu. Nah ini contohnya nih ya. Nah actionnya kayak gini bentuknya. Ada type-nya apa? Payload. Nah dia bentuknya objek. Tadi kan saya bilang bentuknya objek ya. Mengirim data ke Redux Store. Maksudnya gini, bentuk dari action adalah objek. Oke, benar. Ini bentuknya objek ya. Payload nanti men-trigger action. Nah ini nih, maksudnya men-trigger function yang ada di reducer kayak gitu ya, reducer. Nah jadi nanti menggunakan dispatch nanti ya, kita menggunakan dispatch nanti di komponen itu ada dispatch nih kayak gini teng. Nah di subscribe-nya pakai apa? Pakai yang namanya tadi, pakai slice. Nanti ada yang namanya slice gitu ya di itu. Nah ini contohnya, ini bentuk reducer kayak gini. Ada function melakukan tindakan dan melakukan pengambilan perubahan data. Nah ini yang tadi. Ini nomor 3 ini ada reducer. Nah ini ya kan, ini state. Nah ini action. Nah ini triggernya dari sini. Trigger dia cari case-nya apa? Jeder, login. Maka dia men-trigger function login seperti itu ya. Nah ini contohnya. Nanti ada yang namanya store. Nah ini apa ini nih, ini single source of truth ya, ingat ya, yang di nomor 1. Nah gitu. Jadi ini store ya, dibentuk kayak gini, kayak gitu ya. Nah jadi sebenarnya konsepnya gini, Redux itu kalau di dalam komponen ini kan ada komponen tree ya, kayak gini. Nanti
Redux itu dia membungkus mengkotak gini ke dalam komponentrinya. Nah, nanti di bungkusan ini tinggal kita panggil, misalkan gini, contoh. Misalkan di command list saya mau manggil data customer. Nah, dia udah nggak perlu lagi dari customer dia kirim ke app, lalu dia kirim ke produk, lalu dia kirim ke discussion, lalu dia kirim ke command list. Itu nggak perlu. Cukup dari command list kita panggil ke Redux gitu, ke bungkusan paling atasnya Redux-nya gitu. Kita tinggal panggil ke Redux, nanti si Redux tinggal nge-slice partisi datanya. Oh, nge-slice data apa? Data customer. Ya udah, data customer di-slice lalu dikirim ke command list kayak gitu. Kira-kira seperti itu sih. Oke. Nah, ini karena waktunya nggak cukup, nanti kita kita lanjut minggu ya. Kita lanjut minggu, hari Minggu ya. Bentar. Sebentar. Senin malam deh. Sih. Oke deh. Senin ya. Senin kita lanjut bahas Redux. Jadi nanti kita langsung prakteknya ya. Kalau bisa mungkin kalau memang misalkan nggak cukup bahas Redux sampai ke ke Redux Tang ya, Redux Tang itu nanti mungkin lanjut lagi ke hari apa enak ya, Rabu lah, Rabu ya. Jadi Rabunya kita lanjut lagi ke Redux Tang. Oke? Ada pertanyaan? Satu, dua, tiga. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita akhiri pertemuan kali ini. Selamat malam semuanya. Malam. Ya, ya.